بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Perhatikan ya, bismillah dengan sin. Hendaklah orang membaca huruf sin itu dengan sifatnya, yaitu namanya safir. Safir itu haddatus saut, tajamnya suara. Jadi bacanya dengan berdesis, bis, iya, ya. Kemudian bismillah, is, gitu. Seperti baca nasta'in, desis. Kemudian millah, lafzul jalalah, lafaz Allah. Jika didahului dengan harokat kasrah, maka tarqiq tipiskan, bismillah. Lahnya panjangkan lafaz Allahnya. Rahman, bismillahirrahmanirrahim, ra bertasydid, maka ada sifat takrir pada huruf ra, getarkan, gitu, hirrah. Kemudian ha di sini ha kecil. Di sini ha kecil, tenggorokan bagian tengah. Orang kita bacanya, kalau baca bismillah itu dengan hak besar. Jadi bacanya bismillahirrahmanirrahim. Ini khata, ini salah. Harusnya bacanya bismillahirrahmanirrahim. Rahman, jangan rahman. Ya. Sama seperti baca alhamdu itu hak besar, itu salah. Rahim, ya, lafaz basmalah haknya hak kecil, jangan jadi hak besar. Alhamdulillah, lam di situ dihukumi dengan izhar, namanya al-qamariyah. Ya, adapun lam itu sendiri sifatnya tawassul atau bainiyah. Maksudnya dia tidak boleh baca dengan diputus, tidak boleh dengan dipantulkan. Tidak boleh baca alham, jangan ditekan, jangan alham, jangan, tapi alha. Jadi ada cedahnya, dia agak dalam, alha itu. Tapi nggak boleh juga dipantul, jangan alha, jangan. Ini dua kesalahan kita ketika baca lam, biasanya dipantul alhamdulillah, gitu, atau diputus alhamdulillahi rabbil, gitu. Ini kesalahan dua-duanya. Kemudian ha, ya, ini ha kecil, alhamdu, ha, jangan ha, jangan dibaca ha. Ya, bahasa kita hanya mengenal huruf ha besar, itu masalahnya. Jadi kalau baca A, B, C, D, E, F, G, H, sehingga kalau baca Al-Fatihah, ya udah bacanya hak besar. Itu kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Ya, ini diperhatikan. Alhamdulillah, mati ketemu dal. Apa hukumnya? Izhar syafawi, berarti jelas. Nggak boleh dipantulkan mimnya, jangan alhamdulillah, atau digunakan panjang alhamdulillah, tapi dia satu harakat, alhamdulillahi rabb, gitu. Lillah tipiskan, rabbil, lihat rabbil dengan al itu sama, rabbil, lam, alif lam al-qamariyah dihukumi dengan izhar, rabbil, jangan dipantulkan, jangan rabbil, jangan rabbil a, tapi rabbil a.
Ainnya nggak boleh dibaca dengan hamzah. Kebanyakan kita bacanya dengan hamzah. Ini salah. Jadi nggak boleh dibaca Rabbil Alamin, Rabbil Alamin, tapi Rabbil Alamin, Alamin. Ya, ini satu ayat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Coba baca bareng-bareng. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagi, haknya tipiskan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih salah pada haknya. Jangan hak besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berarti dari ayat yang pertama ini banyak orang salah mengucapkan dua huruf, ha dengan ain. Nih, paling banyak orang salah pada suratul Fatihah itu huruf ha, yaitu dibacanya dengan hak besar kebanyakan. Ya, padahal di sini hak kecil. Jika orang membacanya dengan hak besar, berubah maknanya. Tadinya segala puji bagi Allah, kalau diganti dengan hak besar, kerusakan atau kebinasaan bagi Allah. Ini berbahayanya kalau kita membacanya asal-asalan atau tanpa mengetahui ilmu tajwidnya. Itu diperhatikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lagi Pak. Yang kedua, Ar-Rahmanir Rahim. Kesalahan yang kedua, kebanyakan ra-nya nggak ditasydid, jadi bacanya cuma Ar-Rahman, Ar-Rahman gitu. Dia bacanya Ar-Rahman. Harusnya dia alif lam asyamsiyah ditasydid. Sering orang baca Ar-Rahmanir Rahim gitu. Harusnya Ar-Rahmanir Rahim gitu. Ya. Ini jangan diremehkan, ini nggak boleh. Kalau alif lam hilang itu maknanya berubah. Ya, harus benar-benar ditasydidkan huruf ra-nya. Ar-Rahmanir Rahim. Lagi Pak. Ar-Rahmanir Rahim. Masih salah pada haknya, haknya. Ar-Rahmanir Rahim. Ingat ya, jangan dihilangkan tasydidnya pada ra, harus dibaca. Kemudian haknya juga harus hak yang kecil. Kemudian ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maknya panjangkan, dua harakat, mat tabi'i. Maliki Yaum. Yaum di situ dia namanya lin, dia nggak boleh dipanjangkan. Jangan Maliki Yaumid, ini nggak boleh. Tapi satu harakat, Maliki Yaumid, kecuali di akhir ayat, baru dibilang jadi mad lin, baru dipanjangkan. Tapi kalau di tengah, ya cuma dimatikan. Maliki Yaumiddin. Lagi Pak. Maliki Yaumiddin. Dan jika bertasydid, maka tekan kuat-kuat tempat makhrajnya. Di mana makhrajnya? Dan ujung lidah menempel dengan pangkal gigi seri atas. Mid, habiskan nafasnya. Mid, din, gitu. Ya, jangan sampai menjadi huruf zal mizid. Ya, hati-hati.
Maliki yaumiddin. Apa lagi? Maliki yaumiddin. Kemudian ayat berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, pada ayat ini kebanyakan orang salah tidak mentasydidkan ya-nya. Tidak mentasydidkan ya-nya. Hati-hati nih. Jika orang tidak mentasydidkan ya-nya, maka Al-Fatihahnya gugur, enggak sah bacaannya. Maka ya-nya ditasydid. Kebanyakan orang baca Iyyaka na'budu wa iyya gitu. Iyyaka na'budu wa iyya gitu. Harusnya ditekan. Iyyaka na'budu wa iyya gitu. Ya, jangan dibaca jadi mat, jangan iya juga nggak boleh jadi mat. Jangan iyyaka na'budu wa iyya, itu mat. Sedangkan di situ nggak ada matnya. Dia ya bertasydid, baru setelah ya ada mat. Ya, ingat, ditekan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya yang pertama dengan ya yang kedua hukumnya maqtabi'i. Berarti dua harokat, nggak boleh bacanya berbeda. Misalnya ya yang kedua lebih panjang daripada yang pertama, itu nggak boleh. Jangan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nggak boleh. Harus sama, karena hukumnya satu. Maqtabi'i, dua harokat, jadi cuma dibaca dua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lagi Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang paling banyak salah pada iya ini ya. Perhatikan ya tasydidnya, perhatikan ya matnya. Gitu, itu perhatikan. Kemudian ayat berikutnya, ihdina. Nah, di sini baru hak besar. Ya. Nggak boleh baca kalau pada ayat ini orang bacanya dengan menekan, itu nggak boleh. Jangan jadi hamzah, jangan ihdina ditekan, nggak boleh. Jangan dibaca ditekan. Ihdinas siratal mustaqim, jangan, tapi dialirkan nafasnya. Ha itu sifatnya mengalir. Alirkan nafasnya. Ihdina gitu. Ihdina, jangan ihdina, jangan ditekan, jangan ihdina. Tapi dialirkan. Ihdinas siratal mustaqim. Coba baca, Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ihdinas siratal mustaqim. Lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ingat ya, ini hak besar, nggak boleh jadi hamzah. Kalau hamzah itu habis suaranya. Suaranya tertutup. Misalnya bil mu'minin gitu. Dia nggak bisa mengalir nafas. Hamzah kalau dimatikan. Tapi kalau hak dia mengalir nafas. Ihdina gitu ya. Seperti orang baca mutahharah, al-qari'ah, itu dialirkan nafasnya. Nggak boleh dibaca al-qari'ah, mal-qari'ah, itu nggak boleh, harus dialirkan. Ya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lagi Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Perhatikan di sini, an'amta itu pertama hamzah, kedua ain. Siratal ladzina an'amta. Jangan jadi hamzah dua-duanya. Jangan an'amta alaihim. Lihat tadi kita bahas
Ain nggak boleh berubah jadi a. Cuman bahasa Indonesia nggak ada huruf ain, adanya huruf hamzah a. Sehingga kebanyakan kita membacanya dengan hamzah. Karena bahasa itu mengikuti bahasa yang kita pakai, itu masalahnya. Yang sering kita ngomong bahasa Indonesia, cuman ternyata bahasa Indonesia berkurang. Misalnya hak besar sama hak kecil, nggak ada hak kecil. Ain dengan hamzah kita nggak ada ain. Gitu. Akibatnya semuanya dijadikan hamzah. Nah, ini nggak boleh yang seperti itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Lagi Pak, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Lihat pada huruf go, ghairil maghdu. Go ini nggak boleh dipantul, jangan ghairil maghdu. Jangan maghdu. Atau jadi kaf, ghairil maghdu, ditekan juga nggak boleh. Dia ditebalkan. Namanya isti'la hurufnya. Ghairil maghdu, maghdu gitu. Jangan maghdu, jangan juga makdum, ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, gitu, ya. Ghairil maghdubi 'alaihim, 'alaihim wa mim mati ketemu waw itu namanya idhar syafawi. Rapatkan bibirnya, 'alaihim wa, gitu. Jangan ke waw, jangan alaihim, nggak boleh dimonyongkan. Rapat bibirnya, alaihim wa. Waladdallin ditekan, gitu. Waladdallin. Dhad itu dihubungi dengan mad lazim, dibaca dengan 6 harokat. Dotnya panjangkan 6 harokat, baru lamnya ditekan. Waladdallin, begitu. Baru diakhiri dengan mad alif disukun. Ayo, ghairil, baca bareng-bareng. Ghairil, ya. Kira-kira bisa nggak nih? Satu-satu nanti. Hah? Gimana? Gampang apa susah? Gimana nih? Bapak? Yang ini. Kita semua jadi imam. Di rumah pun kan ngimamin anak istri, benar tidak? Kan tidak ada perbedaannya antara ngimamin di masjid dengan di rumah. Bacaan harus benar, ya kan? Ada bedanya. Jadi ternyata kaum muslimin itu dari sisi bacaan Al-Fatihahnya saja banyak yang salah. Makanya saya sering bilang tidak usah jauh-jauh membahas apapun. Baca Quran saja kita tuh pasti butuh waktu banyak. Ya, bagaimana kita bisa cinta Quran kalau kita sendiri nggak mau membiasakan membaca Quran? Nah, bagaimana supaya kita bisa baca Quran dengan benar kecuali dengan memahami hukum-hukumnya? Gitu. Ada pertanyaan nggak nih? Nah, jadi waktu kita, ya Pak. Kalau di daerah, saya kan pulang kali kuliah tadi, nah di sini kalau kita berarti kita bahas dari sisi tajwid. Pertama ada namanya hamzah, kedua ada namanya huruf ain. Hamzah itu tempat keluarnya makhrajnya di sini, tenggorokan bagian bawah. Ya, hamzah, a, i, u. Tapi kalau ain itu di tengah tenggorokan, di sini a, i, u. Tadi saya bilang Indonesia bahasa kita nggak ada huruf ain, itu masalahnya.
Maksud saya begini, ketika kita membaca Quran, perhatikanlah bacaan kita dengan bahasa Arab. Jangan ditranslate jadi bahasa Indonesia, gitu loh. Ngerti nggak? Banyak orang baca Quran, sebenarnya dia baca dengan bahasa Indonesianya. Akhirnya huruf ain dengan hamzah sama. Nah, itu jadi kesalahannya di situ. Hendaklah ketika orang membaca Quran, maka dia membaca dengan Arab, huruf-huruf Arab, yang di situ ada makhrajnya, ada sifatnya. Makanya kalau orang baca, saya dulu punya murid huruf ain itu dibaca dengan ngalamin, alhamdulillahirabbil ngalamin. Ada ya? Gitu Pak? Ada Pak? Masih? Nah, itu logat dialek dari orang tertentu. Itu nggak disalahkan, enggak. Tapi ketika baca Quran, maka nggak boleh begitu. Itu saja ketika baca Qurannya. Kalau ngomong bahasa daerahnya lagi, ya nggak apa-apa. Berarti di situ perlunya belajar. Berarti. Nah, apa bedanya ain dengan hamzah? Nanti dibahas dari sisi sifat. Makhrajnya berbeda, sifatnya hamzah, sifatnya itu tertahan nafasnya dan suaranya. A, I, U, A gitu kalau hamzah. Tapi kalau ain dia tidak A, I, Au, A. Contoh misalnya dalam Al-Kafirun, la a'budu ma ta'budun. Kalau dibaca hamzah, la a'budu ma ta'budu, itu bacanya. Itu salah. Ya. Makanya tadi saya bilang, apa yang menyebabkan terjadi kesalahan? Karena kita membaca Quran dengan bahasa kita, Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kurangnya pengetahuan tentang tajwid. Jadi orang kita tuh biasanya asal baca aja. Baca Quran. Kalau orang kita kalau kita panggil orang dengan panggil dipanjangkan, dipendekkan sama aja. Said misalnya. Mau Said sama orang ngerti gitu. Tapi kalau dibaca dalam bahasa Arab itu berubah maknanya. Jadi pemikiran kita di kepala baca Quran itu sama seperti baca Quran, itu maksudnya. Nah, di situ akhirnya meremehkan ketika membaca Quran. Gitu. Akhirnya itu contoh salah satu dampaknya apa? Itu salat tarawih yang 7 menit misalnya. Gitu. Ya sudah seperti itu, sudah nggak ada pahalanya. Gitu. Karena dianggap ya bacanya yang penting asal baca. Padahal itu nggak boleh baca seperti itu. Nggak boleh. Nah, di sini makanya tadi saya bilang, mumpung pada bulan suci Ramadan, lebih baik kita tadarusnya seperti ini. Tadarus seperti ini manfaat nggak? Jadi kita nambah ilmu kan, daripada baca rame-rame, kan nggak tahu yang salah siapa. Kan gitu. Ketika saya baca sendiri, saya jelaskan, kan jadi tahu saya kurangnya di mana. Oh, saya kurang di sini, saya kurangnya di sini, kurangnya huruf ini. Nah, baru kita tinggal membenahinya. Gitu. Itu jadi sebagian orang baca Quran itu kadang-kadang malah nggak bersuara, dia mengejar khataman Quran, baca saja. Nih nggak ada lisannya, itu juga nggak boleh. Yang namanya baca Quran itu dengan lisan, karena dia amalan lisan. Sama orang sholat, Allahu Akbar, Al-Fatihahnya nggak dibaca dalam hati, nggak sah, kecuali lagi sakit mulutnya, karena dia rukun qauli, ucapan harus ada ucapannya. Demikian juga orang baca Quran. Nggak boleh dia baca diam aja. Lagi mau khatam Quran, nggak ada qomat kamitnya. Iya percuma, nggak ada pahalanya. Nggak ada pahalanya. Itu kesalahan yang paling banyak terjadi. Itikaf di masjid, bacanya mengejar target 2-3 juz, tapi nggak ada qomat kamitnya. Nggak capek gitu juga, saya seharian juga gampang. Enggak. Kalau ditanya bacanya kapan? Dalam hati, Pak. Oh, itu bukan membaca Quran namanya. Itu kesalahan sebagian kita ketika membaca Al-Quran, tadarus Quran.
Gitu. Itu hati-hati. Apanya? Iya. Dalam sholat Al-Fatihah kan rukun. Mau sholat wajib ataupun sholat sunnah. Maka dia hendaklah diucapkan, dilafazkan. Tentu kalau sholat sendiri ya jangan teriak-teriak, cukup dia yang dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Begitu lafaznya. Jangan alhamdulillahirabbil alamin. Aku baca begitu. Enggak boleh begitu. Enggak boleh, Bang. Enggak boleh. Enggak boleh. Ibadah itu dilakukan dengan tenang. Enggak boleh ngejar. Apalagi dalam hati, kecuali tadi ada uzur, lisannya lagi sakit. Karena dia adalah amalan lisan. Rukun itu kalau dalam salat ada rukun fi'liyah, rukun perbuatan seperti tumaknina, itu rukun gerakan. Ada rukun qauli, ucapan, yaitu membaca. Di antaranya apa? Al-Fatihah. Enggak boleh orang sholat dalam hati. Nah, kalau itu berbeda lagi kalau sudah bahas ke makmum. Kalau makmum di dalam sholat terjadi perselisihan ulama, tapi yang imamnya ini, gitu. Saya bahasnya tadi masalah imamnya atau dia sholat sendiri, gitu ya. Adapun kalau makmum maka cukup dia dengarkan bacaan imam, selesai. Makanya nggak gampang jadi imam, enakan jadi makmum. Kan kewajibannya berbeda tanggung jawab, gitu, ya. Jadi nggak boleh orang membaca Quran ataupun membaca di dalam sholat dalam hatinya, itu nggak boleh. Kalau kita sholat, misalnya kita ruku, Allahu Akbar, kita baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Subhana, ucapkan dengan pelan, dengan maksudnya dengan santai, jangan Subhanallah. Nggak ada kenikmatan. Ibadah itu disertai dengan nikmat, gitu loh. Ibadah itu maknanya al-khudu, dia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Kalau bacanya begitu, bagaimana dia akan mendatangkan kerendahan diri? Ya, ketika dia sujud, awalnya ketika Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Begitu bacaannya. Jangan Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Bacanya sama orang zikir habis sholat zikir, Subhanallah, Subhanallah. Dia baca Subhanallah, Subhanallah. Apa baca begitu? Gak boleh. Zikir Nabi dengan ucapan yang jelas, Subhanallah, Subhanallah. Makanya cuma 33 paling banyak, gitu loh. Bukan ditanya zikir apa begitu. Lafadznya jelas, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Itu yang dia ucapkan, dia tahu maknanya. Alhamdulillah, apa maknanya nggak tahu. Nah, itu. Ini yang kurang dari kita. Adab di dalam beribadah kepada Allah itu sangat-sangat rendah, artinya nggak memperhatikan. Sehingga bagaimana orang bisa timbul kekhusyuan? Ada khusyuknya jadinya. Gitu. Ya, saya berharap tadarusan ini mau saya tiap hari. Biar bacaan Qurannya itu ada hasil 1 bulan itu, Ramadan itu baca Quran itu bagus. Baru nanti penghujung Ramadan dites satu-satu sama saya Al-Fatihah, begitu. Itu jadi maksud saya biar ada hasil. Benar tidak? Gitu maksud saya. Ya, Al-Fatihah ini, baca Quran ini ilmu yang semua kalangan harus bisa, mau tua mau muda. Apalagi kalau tua nggak bisa ya harus belajar. Harus belajar. Om Mustafa masanya ngaji, masih ngaji, harus belajar. Ini ketuanya aja ngaji secara khusus, ngaji. Meskipun saya banyak ngomelin kalau ngaji, nyeksain gitu. Tapi belajar, karena dia bacaan Quran, artinya pedoman hidup kita. Kita ingin Quran itu menyatu dengan kita, gitu. Bukan dipajang saja, kayak di sini dipajang, nggak dibuka-buka. Kan gitu, ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Itu kan di ayat 27 kan ada tanda itu kan alif. Nah, itu boleh setelah mulai ini berarti mulai boleh. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim
berhenti. Karena dari sisi makna dia sudah berbeda. Artinya sudah satu kalimat sempurna, kemudian berikutnya kalimat yang lain. Boleh. Kan jarang orang kuat nafasnya dari ayat ke-7 sampai habis. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habis nafasnya. Gitu. Ya, boleh Pak. Yang penting bacaannya itu tadi tartil. Jangan baca tadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini enggak boleh. Cepat-cepatnya orang baca Quran itu dengan makhrajnya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu jadi suaranya jelas. Itu paling cepatnya begitu. Jangan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Udah hilang, hurufnya hilang, makhrajnya hilang, maka berubah semuanya. Jadi paling cepatnya gitu. Ya. Ya itu tapi disukai sama makmum kalau salat tarawih. Alhamdulillahirabbil alamin. Padahal itu tidak sah salatnya. Ya. Ya. Ada yang lain. Saya harap Al-Fatihah lagi nanti kalau kajian berikutnya. Jadi mau saya nggak usah kultum, duduk langsung tadarusan. Begitu. Nanti kultum. Oh gitu. Berarti kultumnya nanti saya bahas teori tajwidnya. Gitu. Misalnya dari sisi makhraj. Huruf itu, perhatikan, huruf itu dilihat dari sisi ilmu tajwid, dilihat dari 3 sisi. Yang pertama makhrajnya, yang kedua sifatnya, yang ketiga hukumnya. Ambil contoh, kita terapkan nih. Misalnya Al-Fatihah, alhamdulillah, misalnya lam, alhamdulillah. Lam ini makhrajnya di mana? Gitu. Makhrajnya lam ada nahafa ila tarfi, tepi lidah sampai ke ujungnya menempel dengan gusi-gusi gigi atas. Itu lam. La, li, lu, al. Baru sifatnya apa? Sifat itu maksudnya bagaimana mengucapkan huruf itu dengan baik dan benar. Itu sifat huruf. Setelah tahu sumber suaranya di mana, gitu ya, maka bagaimana mengucapkan huruf itu dengan benar. Itu namanya sifat huruf. Kalau dalam ilmu tajwid, satu huruf memiliki minimalnya 5 sifat. 5 sifat minimalnya satu huruf. Kalau dalam ilmu tajwid, kalau huruf lam itu sifatnya al-jahru, kemudian sifatnya at-tawassul, kemudian sifatnya istifal, kemudian sifatnya infita, kemudian sifatnya izla, kemudian sifatnya inhira. Ada 6 kalau pada huruf lam. Tapi saya sederhanakan, gak usah pakai istilah tajwid. Bahasa yang kita bisa pahami. Lam itu harus ketika diucapkan tertahan nafasnya. La, li, lu gitu. Jangan lah, li, lah. Gak boleh. Ditahan la, li, lu gitu. Gitu. Ya. Itu sifatnya. Baru nanti setelah itu hukumnya. Jadi apa dia di sini? Alif lam. Alham jadi apa? Jadi alif lam al-qamariyah. Apa hukumnya al-qamariyah? Hukumnya izhar. Maksudnya apa? Izhar dibaca jelas. Huruf apanya dibaca jelas? Lamnya. Tadi saya bilang nggak boleh dibaca lamnya dipantulkan. Jangan al atau diputus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu maksudnya jelasnya. Jadi bacanya alhamdulillah. Gitu. Rabbil gitu. Jangan jangan bil. Jangan jangan bil gitu. Itu pembahasan tajwid. Nah, kalau kita tahu tentang ini, maka kita akan bersemangat di dalam membaca Al-Quran. Baru Allah berikan pahalanya itu 1 huruf 10 kebaikan. Ini kalau bacanya kira-kira dapat nggak itu pahala? Nggak dapat. Mau kata Quran dengan cara begitu, ya nggak ada pahalanya. Gitu, ya. Cukup ya. Lebih daripada 1 jam.
Kalau ngajinya interaktif begini kan jadinya enak. Kalau saya yang ceramah doang kurang. Ya, nanti besok atau ketemu lagi berikutnya tadarusan lagi, diulang lagi ya Al-Fatihahnya. Gimana Pak? Mau nggak Pak? Nanti satu-satu atau tiga-tiga di sini dua-dua. Gak apa-apa. Menuntut ilmu itu jangan malu dan jangan gengsi. Ingat ya, menuntut ilmu itu jangan malu dan jangan gengsi. Itu kebaikan. Malu itu kalau berbuat maksiat. Jangan malu menuntut ilmu. Salah itu. Ya, malu itu ketika bermaksiat kepada Allah kita malu. Tapi kalau menuntut ilmu jangan malu. Apalagi kalau kita nggak bisa, rugi. Ya, sayang. Jangan. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.